Ustaz, apa? Ya biar banyak yang cuma Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada siang ini dipertemukan Allah dalam keadaan sehat wal afiyah di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengisi bulan yang berkah ini dengan amal ibadah, dengan berbagai macam aktivitas fi sabilillah. Sekalipun kita tidak bisa mengangkat senjata membela agama Allah di medan-medan pertempuran, semoga perjalanan kita menuntut ilmu termasuk di antara fi sabilillah, di jalan Allah. Ketika berkumpul dua hal tersebut, maka Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah, tentunya berjihad di jalan Allah. Illa ba'adallahu lahu minan nari sab'ina kharifan. Melainkan Allah akan menjauhkan dia dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. 70 musim. Kalau dikonversi dalam musim negeri kita, berarti kurang lebih 30 tahun, 35 tahun. Itu baru satu hari kita berpuasa dan kita berada di jalan Allah. Maka jangan lupakan aktivitas thalabul ilm, menuntut ilmu. Semoga itu termasuk fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia menempuh jalan menuju surga. Tapi memang berat menuntut ilmu di bulan Ramadan. Kadang abot apa ya? Ya abot luwiye, abot ngantuke. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah sampai kepada pembahasan tahap kedua setelah mengenal ilmu
ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama dengan dalil-dalil. Yang kedua, ats-tsaniyatu al-'amalu bih. Yang kedua yaitu mengamalkan ilmu. Qauluhu al-'amalu bih, perkataan muallif mengamalkan ilmu, ay al-'amalu bima taqtadhihi hadhihi al-ma'rifah, yaitu mengamalkan konsekuensi daripada pengetahuan tersebut. Minal imani billahi, dari keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang pertama berarti ma'rifatullah. Dengan cara bagaimana? Wal qiyamu bi ta'atihi, dengan menegakkan ketaatan kepadanya. Bi imtithali awamirih, dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah. Wajtinabi nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ini definisi secara umum ya, taat itu atau takwa, yaitu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Minal ibadatil khassah, melalui ibadah-ibadah yang bersifat khusus. Wal ibadatil muta'addiyah, dan juga ibadah yang bersifat muta'addi. Muta'addi itu ibadah sosial, interaksi dengan sesama manusia. Kalau ibadah khusus itu ibadah mahdhah, berinteraksi dengan Allah. Fal ibadat al khassah, adapun ibadah khusus, mithlus salati was sawmi wal hajji wa ghaira dhalik, wal dzikr wal du'a. Ini ibadah-ibadah khusus. Salat, puasa, haji. Salat diatur secara rinci, syarat sahnya, syarat wajibnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya. Itu ibadah khusus. Puasa ada rukunnya, ada yang membatalkannya. Demikian pula haji, demikian pula umrah. Wal ibadat al muta'addiyah, adapun ibadah yang bersifat muta'addi, kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, yaitu mengajak seseorang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah orang berbuat mungkar. Wal jihadu fi sabilillah, dan juga berjihad fi sabilillah. Wa ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengan itu. Jadi ini kaitannya dengan ibadah untuk menegakkan sistem kemasyarakatan agar tegak syariat Allah di muka bumi ini. Maka perlu ada apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Gampang mana Pak? Amar ma'ruf atau nahi mungkar? Ngajak orang berbuat baik atau mencegah orang berbuat mungkar? Ngajak berbuat baik. Ya. Ngajak wong sholat, ambek ngelarang wong gendaan, gampang di ngajak orang sholat. Setahu dicoba tak? Turun coba-cobaan ya. Ya. Mengajak orang sholat dengan mencegah orang berbuat mungkar. Tentu kadang orang melawan apabila kemungkarannya dicegah. Wong ngombe khamr mau larang. Apa meneh pas mendem wis entek sak botol. Ngamuk apa gak? Ngamuk. Loro. Wis tahu berarti nyoba ya. Coba untuk apa? Untuk mencegah.
Demikian pula tegaknya hukum Allah, syariat Allah di muka bumi. Caranya bagaimana? Di antaranya melalui ibadah yang bernama jihad fi sabilillah, membela agama Allah, melawan orang-orang kafir, musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh orang-orang beriman. Ini lebih berat lagi kalau jihad ini. Tapi tentu dengan syarat-syarat, dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan asal mengatakan jihad, tapi sebetulnya bukan termasuk jihad. Berarti bukan jihad, jahat. Wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilmi. Amal itu pada hakikatnya merupakan buah dari ilmu. Jadi kalau orang berilmu, ilmunya diamalkan, maka amal itu adalah buah daripada ilmu itu. Faman amala bila ilmin, barang siapa yang mengerjakan suatu amal tanpa ilmu, faqad syabahu an-nasara, maka dia seperti orang-orang Nasrani. Mereka itu beramal tanpa dasar ilmu. Orang yang sesat. Tujuannya baik, sehingga dia lakukan apa saja tapi tanpa dasar ilmu, sehingga dia menjadi sesat. Sebaliknya, wa man alima wa lam ya'mal faqad syabahul yahud. Maka barang siapa yang mengetahui, berilmu, tetapi ilmunya tidak diamalkan, maka dia seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bagaimana? Orang Yahudi itu disebut dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai atas mereka. Itu berilmu tapi tidak diamalkan. Nah, kita ini tengah-tengahnya. Islam itu agama yang wasat katanya, pertengahan. Bainal Yahudi wan Nasara. Kalau Yahudi berilmu tanpa beramal, kalau Nasara itu beramal tanpa ilmu, kalau kita bagaimana? Berilmu dan mengamalkan ilmu, atau beramal didasarkan atas ilmu. Begitu. Makanya kita jangan mengikuti mereka. Beramal tapi nggak ada ilmunya, alias ngawur. Makanya ahlul bid'ah itu niru siapa sebenarnya? Ya Nasara. Dia beramal tanpa ilmu. Dia hanya mengklaim saja, oh ini saya dapat ilmu langsung dari Allah. Namanya ilmu karo sampean. Tahu golek. Ilmu laduni. Nah, ini orang-orang apa? Orang-orang Sufi. Ya. Puncak dari kejahilannya, dia menganggap apa yang dilakukan ini adalah ilmu langsung dari Allah. Makanya mereka itu tidak perlu belajar di majelis para ulama, nggak perlu. Mereka cukup menyendiri, berkontemplasi untuk mendapatkan Itu yang dilakukan kelompok sesat Sufia, ngakunya Islam. Demikian pula orang-orang Yahud. Mereka ini beriman, berilmu tapi tanpa amal, sehingga dia pun menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga diserupakan mereka itu seperti keledai. Keledai yang di atasnya banyak kitab-kitab yang dipikulnya. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 kalau tidak salah. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara
Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Apa kata Allah? Surat 62 Al-Jumu'ah, yaitu ayat yang kelima. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Iya. Perumpamaan kaum yang diberikan oleh Allah Alkitab tetapi tidak diamalkan, seperti keledai yang memikul di atas punggungnya kitab-kitab tebal. Padahal kitab itu kalau dipelajari, diamalkan, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat untuk keselamatan dunia dan akhirat. Diumpamakan seperti keledai. Makanya perumpamaan-perumpamaan binatang di dalam Al-Quran yang buruk itu rata-rata tidak boleh dimakan. Keledai, boleh nggak makan keledai? Nggak boleh. Ada yang dikutuk jadi kera. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kau kera yang hina karena melanggar perjanjian hari Sabat, hari Sabtu. Dikongkon sembayang malah golei iwak. Tutup petik, tutup sepat lagi, golek iwak paus yang paling besar ikannya itu. Tapi dia tinggalkan ibadah khususnya, akhirnya dikutuk menjadi kera. Nah itu binatang yang jelek itu sebagai tamsil dalam Al-Quran. Mangane kaole mangan des. Nggak boleh, di samping juga bertaring. Ya. Bukan hanya kera, tapi juga babi. Ya. Mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Makanya babi kagak boleh dimakan. Perumpamaan yang buruk-buruk dalam Al-Quran. Itulah Yahudi. Kenapa? Berilmu tidak beramal. Maka kita harus beramal. Kalau sudah punya ilmu, jangan ditunda. Segera. Kalau sudah tahu ilmunya. Kalau enggak nanti akan kena fitnah. Dan kalau fitnah itu menghempas kita dengan begitu dahsyat, bisa jadi orang itu akan murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Tirmizi nomor 2195. Saya kira gak usah buku tebel-tebel saya ya. 2195. Soalnya HP ini wis pakai canggih-canggih saya. Iya, silakan. Mudah-mudahan benar. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal soleh. Isinya itu. Fitanan, sebelum datang fitnah. Potongan malam yang gelap gulita. 2195. Iya. Coba, monggo Pak Didi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Segeralah melakukan berbagai amal sebelum datangnya berbagai fitnah, seperti bagian malam yang gelap. Di pagi hari seseorang beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Iya, itulah karena tidak mengamalkan ilmu. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari beriman, di sore hari dia kafir. Pagi, sore. Waktu yang dekat atau yang lama? Dekat. Begitu mudahnya, begitu gampangnya, begitu cepatnya dia berubah. Pagi beriman, sore menjadi apa? Kafir. Isu nang masjid, bengi nang
Loh, enggak gereja, enggak. Terlalu drastis kalau itu. Nanti dukem. Kufur enggak itu? Kufur. Awalnya kan al-kufru duna kufrin, kufur kecil. Lama-lama jadi kufur gede. Soalnya nang diskotik kenalan sampai ya, akhirnya jadi murtad. Ujung-ujungnya begitu. Sebaliknya apa kata Nabi? Sore harinya dia beriman dan di pagi harinya mereka menjadi kafir. Kenapa? Salah seorang di antara mereka menjual agamanya dengan barang di dunia. Iya. Wa yumsir rajul mu'min wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, paginya kafir. Di sore hari teko nang pengajian. Isu berubah sudah. Apa? Nganakno duit. Padahal sudah dipelajari riba. Tapi memang itu profesi yang menggiurkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Itu contoh kekufuran. Walaupun belum sampai keluar dari Islam, tapi jalan-jalan menuju kekufuran sudah terbuka lebar. Yang nanti puncaknya dia akan tinggalkan agama Allah ini. Apa sebabnya? Yabi'u ahadukum dinakum bi'aradin minad dunya. Dia murtad karena menjual agamanya dengan harga dunia yang murah. Itulah akibat orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Ojo ngenteni. Engko ae. Wis ngerti lo jilbab iku wajib. Tapi gak segera diamalkan. Engko ae nek wis aku oleh judu, tak gawe jilbab. Sampai saiki gurung oleh. Yo gak jilbaban. Engko ae aku nek ngingu jenggot nek wis mari budal haji. Saiki yo durung haji. Engko ae aku nang masjid salat berjamaah nek wis pensiun. Gurung pensiun budal ya. Kapan ke masjidnya? Padahal udah tahu kewajiban sholat berjamaah, tapi tidak segera diamalkan. Makanya kenapa banyak ulama-ulama ulama jahat? Kenapa? Karena dia punya ilmu, tidak diamalkan ilmunya. Sehingga ketika dia dibeli oleh penguasa dengan dunia, beliau enggak yang namanya fatwa itu. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kenapa? Karena tidak diamalkan ilmunya. Karena dengan mengamalkan ilmu itu akan terbentuk sebuah integritas dalam dirinya. Dan para ulama menjelaskan hakikat ilmu itu, hakikat orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu jangan hanya dikoleksi doang, Bu. Ngaji rono rene, ya kadang nek ngaji temane ku podo, iki wis tau oleh iki. 20 tahun kepungkur aku wis tau ngaji iki. Wis mau amalno durung. Sudah dapat ilmu tapi tidak segera diamalkan. Ya ini yang bahaya itu. Baik. Berikut ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Setelah berilmu, ilmunya diamalkan, baru kemudian didakwahkan. Ai ad-da'watu ila ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendakwahkan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala, di antara syariat Allah Ta'ala, ala muratibiha as-salasa awil arba'ah, yaitu dengan beberapa tahapan dakwah. Kurang lebih ada 3 atau 4, yakni metode atau tahapan dakwah. Allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qaulih, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu di surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 125.
Kata Allah Jalla wa Ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa kata Allah? Serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabb-Mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, kata Allah Jalla wa Ala, ud'u ila sabili rabbik. Panggillah, ajaklah manusia menuju kepada jalan Rabb-Mu. Jadi kepada agama Allah, kepada al-Islam. Bil hikmati, yang pertama dengan hikmah. Ini yang paling tinggi, ini tingkatan dakwah. Bil hikmah. Kalau sudah dengan hikmah ini mereka tertarik, mereka mengikuti, maka cukup bagi kita untuk meningkatkan dakwah itu dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Diberikan bagaimana gambaran tentang indahnya Islam itu. Karena dengan hikmah ini bisa jadi cukup dengan amal perbuatan atau akhlak mulia. Sebagaimana Nabi, beliau tidak perlu susah-susah berdebat, tapi beliau berdakwah dengan akhlak, budi pekerti yang mulia. Sehingga banyak orang masuk Islam karena akhlak beliau itu. Dengan hikmah, dengan perilaku, dengan sikap. Kemudian baru tahap kedua, wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan mau'izah hasanah, dengan pelajaran yang baik. Cuman makna ini menyempit. Mau'izah hasanah itu maknanya tereduksi, yaitu hanya menyempit dalam perkara-perkara ceramah. Mau memberikan apa? Mau'izah hasanah. Padahal mau'izah hasanah itu banyak, tidak mesti dengan ceramah, tapi langsung dengan praktek dalam kehidupan. Tapi ini juga memerlukan upaya yang lebih keras, karena harus memberikan contoh dalam hal ini, memberikan suri tauladan, mendakwai keluarga dengan hikmah dan juga dengan suri tauladan, dengan mau'izah hasanah. Jangan banyak ngomong, jangan banyak perintah, harus diberi apa? Diberi contoh. Beri contoh keluarga, bagaimana kita melaksanakan sholat dengan baik. Sholat nggak cepat-cepat, ya. Kadang-kadang kita nyuruh kepada anak, kepada istri, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dang budal, wis maghrib, wis adan, dang kalau nang masjid. Loh, bapak kok mboten teng masjid? Wis kan aja niru bapakmu, bapak wis kadung bejat, ya. Ada yang seperti itu. Kon ae dadi wong sing apik, muga-muga tak dongakno kon dadi wong sing saleh. Bapakmu ki wis kadung, Nak. Kira-kira seperti itu dakwah berhasil atau tidak? Enggak akan berhasil. Karena tidak memberikan contoh. Bahkan tidak perlu nyuruh, kalau kita memberikan contoh, udah begitu adzan langsung pergi. Dikasih contoh berkali-kali. Kok anaknya nggak ada respect? Kok nggak ikut, iya kan? Nah, ya udah berarti apa? Diajak. Ya, kalau dengan amal perbuatan masih belum bisa berdampak, berefek, maka apa? Maka harus lebih keras upayanya. Itu dengan lidahnya, dengan lisannya dia mengajak gitu. Nanti bisa jadi ditingkatkan lagi dengan bujuk rayu. Kalau perlu dengan reward. Dengan apa? Memberikan penghargaan. Ya nggak apa-apa, biasa anak kan begitu. Pada awalnya mungkin karena dikasih sesuatu. Ayo nanti habis sholat kita makan yuk.
Berangkat nggak? Berangkat, ya. Apalagi makanan kesukaan dia, nggak masalah. Ya. Wal mau'izah hasanah. Kemudian yang ketiga tahapnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang terbaik, dengan hujjah. Tapi jangan debat kusir. Dibantah itu dengan dalil. Jangan wis pokoke. Nah, jangan. Apalagi anak-anak sekarang ini nggak bisa pokoke, Pak. Ya, karena anak sekarang cerdas. Generasi milenial, apalagi generasi zilenial. Generasi Z, ya, Gen Z ini. Itu suruh pegang HP aja udah kemana-mana dia. Kalau kita orang jadul ini kalau HP ki opo meteke kan. Tapi anak sekarang sudah bereksplorasi, ya, menjelajah kemana-mana. Dia tahu fitur-fitur, ya. Itu kan otaknya anak sekarang beda dengan orang-orang tuanya dulu. Jadi dengan apa? Dengan hujjah, dengan dalil. Bisa dengan akal, dalil akal, bisa dengan dalil wahyu. Demikian pula warabi'atu, dengan metode keempat, di samping dengan hikmah, mau'izatul hasanah, dengan mendebatnya. Kemudian di dalam ayat yang lain, surah Al-Ankabut, surah 29, pada ayat yang ke-46, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Rob kami dan Robmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Iya, terutama mendebat orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena mereka juga mendapatkan kitab samawi, kitab ilahiyah. Yahudi sudah pernah mendapatkan dari nabi-nabi mereka sebelumnya. Ada Taurat, ada Zabur. Nasrani, mereka telah mendapatkan kitab dari nabinya, yaitu Nabi Isa, mendapatkan Injil. Injil. Dan mereka menyimpang hanya karena mereka itu keluar dari ajaran kitab-kitab mereka. Maka ketika Al-Quran diturunkan membantah semua penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, diluruskan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mereka merubah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Taurat, ketika mereka merubah yakni ayat-ayat Injil, Allah buka di dalam Al-Quran semua. Itu termasuk Allah sendiri mendebat mereka, membuka bobrok, yakni orang-orang ahlul kitab di dalam Al-Quran. Bagaimana orang Yahudi dulu pernah menuduh Nabi Sulaiman melakukan apa? Melakukan sihir. Maka diturunkan Al-Baqarah ayat 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Apa kata Allah? Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir itu. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yaitu mengerjakan sihir. Iya. Gara-gara mereka tertipu oleh ucapan iblis yang menunjukkan tempat dikuburnya kitab-kitab sihir yang dulu pada zaman Nabi Sulaiman disidak. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mensidak seluruh kitab-kitab sihir orang-orang Yahudi. Mereka masing-masing punya koleksi-koleksi pribadi.
Karena mereka belajar lama, bertahun-tahun di negeri Mesir pada zaman zaman setelah Nabi Yusuf. Kurang lebih 400 tahun lebih itu. Mereka belajar di negeri Mesir bagaimana sihir itu. Begitu eksodus dari Mesir ke Palestina, mereka masih punya koleksi-koleksi kitab-kitab sihir itu. Akhirnya sama Nabi Sulaiman disidak, kemudian disita, kemudian dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Iblis datang membisikkan kepada orang-orang Yahudi sepeninggal Nabi Sulaiman, kalau kau ingin harta perbendaharaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, galilah bawah singgasana Nabi Sulaiman. Begitu digali, mereka menemukan kitab-kitab sihir. Kemudian disimpulkan bahwa oh ternyata Nabi Sulaiman itu bisa menguasai angin, berbicara dengan jin, berbicara dengan binatang karena sebab kitab-kitab ini. Maka dituduhlah Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Akhirnya Allah bantah. Allah keluarkan ayat putihnya, bukan buku putih, Pak. Ya, ayat yang meluruskan, yakni statement orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman kafir. Diturunkan surah tersebut. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, yaitu tidak mengajarkan sihir, walakinna syayatin, tetapi syaitan-syaitan itulah kafaru, yang kafir, yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan sihir. Jadi ini termasuk ayat bantahan kepada ahlul kitab. Bantahan lagi kepada ahlul kitab, yaitu bahwa Nabi Isa itu disalib. Itu termasuk Allah mendebat mereka, ahlul kitab. Maka Allah turunkan misalnya surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat 157. Wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Apa kata Allah? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Iya. Ini jelas, ini membantah, mendebat, bahkan dua-duanya yang didebat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dibantah bahwa mereka tidak membunuh Nabi Isa, dan yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Dan membantah Nasrani bahwa yang disalib atau dibunuh itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Isa alaihissalatu wassalam. Dua-duanya kena itu. Yang satu jangan merasa telah membunuh Nabi Isa, merasa bangga. Yang kedua, jangan katakan bahwa yang kau sembah di tiang salib itu adalah Isa atau Yesus. Wala budda li hadhil da'wati, maka wajib, harus dalam dakwah ini, man alima bi syari'atillahi azza wa jalla, yaitu orang yang sudah mengetahui tentang syariat hukum Allah, hatta takuna ad-da'watu an ilmin wa basiratin, hingga dakwah yang dilakukan itu yakni didasarkan atas ilmu. Tidak boleh berdakwah tanpa dasar ilmu, wa basirah, dan juga dengan melalui penelitian yang mendalam tentang itu. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Yusuf 12 ayat yang ke-108, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Apa kata Allah?
Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Iya. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, yang aku mengajak kalian kepada Allah. Ala basiratin, di atas, yaitu hujjah, ilmu yang jelas, ilmu yang pasti. Karena hujjah itu harus jelas dan harus pasti. Harus qat'i. Tidak boleh ada dhon di situ. Tidak boleh ada prasangka. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan ilmu yang pasti, bukan dhon. Dan jelas, karena Al-Quran itu merupakan bayan, di samping hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelasannya. Ana wa manittaba'ani, yaitu aku Muhammad dan orang-orang yang mengikuti aku. Dan maha suci Allah dari apa yang kami berlepas diri dari perbuatan syirik yang telah dilakukan mereka. Maksudnya, tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Wal basiratu takunu fima yad'u ilaihi bi ayyakuna da'iyatu aliman bil hukmi asy-syar'i. Hujjah di sini yaitu menjadikan landasan dalam dakwah yang dilakukannya itu apa? Ilmu. Sehingga dia harus mengetahui aliman bil hukmi asy-syar'i, yaitu mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Jangan sampai orang tidak mengerti hukum syariat kemudian dia berdakwah. Ketika dia ditanya dalam dakwahnya itu berfatwa, fatwanya menyimpang. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang kedua, wa fi kaifiyatid dakwah, dan bagaimana cara metode dakwah itu. Harus pakai metode yang benar. Nggak boleh metodenya salah. Dan Nabi sudah memberi contoh, para sahabat sudah memberikan contoh bagaimana dakwah itu. Jangan lantas mengikuti atau mengklaim bahwa dakwah saya ini lebih baik, tapi dicampur antara yang hak dan batil. Dakwahnya berkolaborasi dengan musik. Katanya nada dan dakwah. Al-Quran dibaca, hadis disampaikan, setelah itu musik, plung 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 tak plung 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 tak kemplung. Pernah nggak ada dakwah seperti itu? Pak Haji. Apa Pak Haji itu, Pak? Lu ada acaranya, Pak? Oh. Jadi bukan seperti itu dakwah itu. Berkolaborasi dengan musik-musik. Maaf, zaman Nabi itu sudah ada musik nggak ya? Musik sudah ada, instrumen ya. Grup musik sudah ada atau belum? Mau seru sampean? Ya? Bisa jadi grup musik pada saat itu sudah ada. Sudah ada, mereka sudah punya itu. Orang Yahudi aja sudah melakukan itu. Dan orang-orang musyrik itu kan takjub sama orang Yahudi dalam segala hal. Kenapa? Karena orang Yahudi merasa, karena orang Yahudi dianggap oleh orang Arab itu punya kitab. Orang Arab kan enggak waktu itu. Mereka kan seakan-akan hidup primitif ya. Hidupnya masih nomad. Kemudian ya mereka terputus dari hubungannya dengan nabi-nabi terdahulu mereka karena dirusak oleh Al-Amru bin Luhai, ya kan? Sehingga mereka menyembah berhala. Terputus dari ajaran Nabi Ibrahim. Mereka terputus. Makanya yang lebih kuat adalah kesyirikan, kekufuran yang mereka lakukan. Tapi sama saja
Yahudi sendiri demikian, karena hawa nafsu menguasai mereka. Sekalipun kitab Taurat masih ada pada mereka, sebagian mereka robah, tetap saja mereka juga melakukan kekufuran dan kesyirikan. Tapi dalam beberapa perkara orang-orang Arab itu mengikuti perbuatan-perbuatan orang Yahudi dalam beberapa perkara, karena merasa orang Yahudi ini hidupnya tertata. Baik. Musik itu sejak zaman antara Nabi Nuh dan Nabi Idris itu sudah muncul. Dan alat musik pertama yang muncul adalah seruling. Siapa yang menciptakan? Iblis. Dia menyerupai seorang anak gembala yang bekerja pada seorang juragan, mengembalakan ternak. Kemudian dia ciptakan seruling, dan dia tiup seruling itu, sehingga orang-orang pada datang mendengarkannya. Makanya gambarnya sampai sekarang kan, anak gembala di atas hewan apa? Kerbau meniup apa? Seruling. Di kepalanya ada apanya? Ada capingnya. Ya, anak gembalanya pakai caping kan? Nah itu kan pernah lihat gambar begitu? Saya bukan pernah, saya dulu yang gambar dulu. Dulu masih SD itu lomba menggambar di Genteng Kali ya. Nah, itu suruh gambar itu. Lu kok dilala menang gitu. Aduh. Ternyata ini gambaran sang iblis yang menyamar sebagai anak gembala dengan meniup seruling. Itulah yang menyebabkan mereka berkumpul mendengarkan iblis. Terjadilah konser tunggal di situ. Sehingga bertemu laki perempuan, terjadi ikhtilat, terjadi perzinaan. Pertama kali terjadi perzinaan baina Idris, yakni antara waktu zaman Nabi Idris sampai dengan Nabi Nuh. Itu kurang lebih 1000 tahun. Sudah ada musik itu. Dan iblis berhasil sampai hari ini menciptakan diversifikasi produk musik. Instrumen itu macam-macam. Bukan hanya yang ditiup. Sekarang coba, bukan hanya yang ditiup. Dipetik ada, dikaplok ada kan? Ada. Oh iya kan? Digesek ada digesek. Ada. Iya, banyak sekarang. Dipencet ada nggak? Ada. Wah, semua ada. Itu produk-produk iblis semua. Dan iblis memilih manusia untuk melakukan semua itu. Sehingga manusianya dianggap jenius. Oh, inilah pencipta piano. Wah, itu dapat penghargaan itu. Yang menciptakan not-not seperti itu. Padahal mereka dibantu oleh siapa? Iblis itu dibantu oleh iblis. Beraneka ragam alat musik. Yang ditiup aja sudah sekarang macam-macam. Seruling, harmonika, trompet, saksofon. Ikut lagi penggemar Ken. Ya. Jadi Kenarok. Ya boleh kayak. Ini G, saya nak Kenarok. Situ Ken Norton ya. Semua itu kufar yang banyak menjadi idola kaum muslimin. Iya kan? Mulai musiknya, ya, mulai juga bintang-bintang olahraga. Kadang-kadang dikolaborasikan ya. Perkara-perkara kebatilan itu dengan yang hak. Padahal Allah jelas melarang. Sekalipun tujuan baik, tapi kalau cara salah, tidak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau mencampur aduk antara yang hak dan batil. Rumusnya bagaimana? Hak tambah batil, hasilnya apa? Batil. Batil tambah hak, jadi apa? Sama, batil. Pokoknya jangan sampai ada yang batil. Kalau batil ditambah batil, batil murakkab ya kan? Yang benar apa? Al-haq ditambah dengan hak sama dengan hak. Itu rumus itu. Artinya apa? Sebuah tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Dakwah tujuannya baik lah, mengajak orang kepada Allah, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Tidak ada kolaborasi dengan grup-grup musik atau untuk menarik perhatian orang
dikasih apa? Intro, dikasih awalan atau bahkan diiringi, dikasih back sound, ya, background ladang panggung ya. Ya, dikasih back sound musik misalnya, kagak boleh. Kadang-kadang ya maaf ya, banyak nge-share dakwah-dakwah, potongan-potongan, misalnya ustadz-ustadz kibar, itu dikasih back sound musik. Ada nggak? Ingetin itu. Diingatkan itu nggak benar itu. Itu nanti akan merusak orang yang berdakwah itu. Citra diri dari orang yang berdakwah itu dirusak. Walaupun kita yakin nggak mungkin itu ustadz-ustadz kibar itu seperti itu. Iya kan? Tapi orang yang masih belum ngerti, masih baru hijrah, dipikir boleh gitu loh. Jangan dicampur. Walaupun potongan-potongan ya ceramah, potongan-potongan dakwah beliau, jangan supaya wah ini kelihatannya yang disampaikan ini menyentuh hati. Kasih musik yang sampai kepada gelombang alfa sehingga orang bisa menangis misalnya. Jangan, sekalipun keahlianmu di bidang musik itu, bertobat kepada Allah, hijrah. Kejeniusanmu itu dimanfaatkan untuk apa? Membela agama Allah. Alhamdulillah itu yang dulu suka main-main musik kan, akhirnya sekarang apa? Berkumpul, akhirnya dia membuat satu komunitas untuk membackup masjid-masjid. Bagaimana masjid itu memiliki sound system yang bagus, yang handal. Nah itu kan ilmunya dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah. Mereka berkumpul, dicarikan produk terbaik, dicarikan tata cara yang baik, sehingga masjid-masjid kita itu semakin bagus. Tapi kadang ya harganya lumayan Pak, puluhan bahkan ratusan juta ya. Ya karena memang asalnya apa namanya instrumen dan alat-alat pendukung musik itu memang mahal-mahal ya. Nah, tapi tidak apa-apa, insya Allah masjid kita ini kaya-kaya ya, kalau melihat bangunannya. Wallahu a'lam. Ikhwatal iman. Demikian pula yang ketiga, bukan hanya dai yang mengerti ilmu syar'i, demikian pula mengetahui bagaimana tata cara dakwah. Wa fi halil mad'u, dan juga harus mengetahui yang ketiga, orang yang didakwai harus menyesuaikan dengan kondisi mad'u yang didakwai. Mulai dari tingkat pendidikan, strata sosial, profesi, itu berpengaruh besar terhadap apa? Terhadap keberhasilan dakwah. Dakwah di tingkat pendidikan yang rendah misalnya, rata-rata di desa itu mungkin lulusannya SD, maksimal SMP, sebagai petani, kemudian didakwai di sana dengan istilah-istilah yang modern, bingung enggak? Bingung ya. Jadi harus disesuaikan pilihan katanya, pilihan bahasanya, termasuk juga yakni materi pembahasannya disesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka. Kalau masih baru hijrah, yojo belajar yang berat-berat, belajar yang paling basic dulu, yaitu akidah. Belum bahas masalah waris, bingung. belum sudah bahas masalah ya apa namanya, masalah hukum peradilan, bingung. Maka akidah dulu ditanamkan kepada mereka, ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula di tingkat strata sosial yang berbeda. Mungkin di desa dengan di kota beda nggak? Beda. Desa beda, kota beda. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau perlu dengan bahasa-bahasa setempat. Di pelosok Jawa ya pakai bahasa Jawa. Di pelosok misalnya Madura ya pakai bahasa Madura. Sekalipun mereka faham, yaitu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa nasional, faham mereka. Tetapi apa? Untuk menyentuh hati, kedekatan jiwa,
itu perlu memakai bahasa-bahasa setempat dalam berdakwah. Mungkin itu bisa termasuk yang disebut dengan kearifan apa? Kearifan lokal, yaitu dengan memakai bahasa setempat. Bukan kearifan lokal dipelintir. Untuk apa? Menghidupkan tradisi budaya kesyirikan yang ada di tempat itu. Wa majalatud da'wa katsiratun minha. Medan dakwah itu sangat banyak sekali. Ad-da'watu ila Allah Ta'ala bil khitabah. Berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, yaitu dengan khutbah, ceramah, khitabah. Wa ilqa'il hadirat. Wa ilqa'il hadirat, yaitu dengan ceramah di sini, khutbah, ceramah. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat. Yang juga bisa berdakwah, mengajak kepada Allah dengan makalah, dengan tulisan-tulisan yang orang bilang apa? Makalah. Makalah itu bahasa Arab, Pak. Cuman huruf qafnya jadi kaf. Mestinya apa? Maqalah itu apa? Yaitu ucapan dia, perkataan dia. Ya. Tapi di sini maksudnya yaitu apa? Dengan tulisan-tulisan. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil halaqat al-ilmi. Juga bisa mengajak orang kepada jalan Allah dengan halaqah ilmu. Halaqah ilmu itu, halaqah itu sebetulnya majelis yang mereka itu melingkar. Itu asal kata halaqah. Tapi zaman sekarang nggak mesti melingkar. Soalnya wonge akeh. Lah nek wonge 1000 lingkarane sak piro? Masjid sopo sing digawe, ya? Nggak bisa. Mungkin kalau 10 orang, 15 orang masih mungkin. Intinya adalah halaqah ilmu, tempat-tempat majelis-majelis ilmu. Wa minha ad-da'watu ila Allah bit-ta'lif. Yaitu dakwah dengan menyusun tulisan. Ya, menyusun dakwah melalui karya-karya para ulama, atau bahkan karya ulama itu sendiri merupakan hasil dari yakni buah pikiran mereka yang didasarkan atau bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa nasyarad din an tariqit ta'lif, dan juga menolong agama itu dengan jalan melalui tulisan-tulisan tersebut. Wa minha ad-da'watu ila Allah fil majalisil khassah, dan diantaranya juga yakni berdakwah di dalam majelis-majelis khusus. Di antaranya, fa idza jalasal insanu fi majlisin, maka jika seseorang duduk di sebuah majelis, fi da'watin mathalan, yaitu dia duduk di dalam satu majelis dakwah, maka hadza majalisun lid-da'wati ila Allah azza wa jalla. Maka itulah yang disebut dengan majelis dakwah. Termasuk dalam sekolah, itu termasuk majelis. Duduk di kursi, walaupun tidak duduk di bawah, dia duduk di atas kursi. Itu termasuk majelis ilmu. Baik sekolah itu yang bersifat formal maupun non formal, sama saja. Itu termasuk di antara majelis dakwah. Walakin yambaghi an takuna ala wajhi la milal fihi wala ithqal. Akan tetapi hendaklah majelis dakwah atau dakwah itu sendiri dalam hal ini tidak membosankan dan tidak memberatkan. Bagaimana caranya? Agar majelis dakwah itu tidak apa? Tidak membosankan, tidak memberatkan. Supaya tidak bosan, ya bagaimana cara Nabi dalam berdakwah? Kadang metode pakai apa? Memberikan pertanyaan. Ya. Yang kadang-kadang pertanyaan itu beliau jawab sendiri. Sementara yang ditanya nggak ngerti.
Selalu sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Supaya tidak membosankan. Kadang juga diulang-ulang. Kadang Nabi mengulang sampai tiga kali. Itu juga metode dakwah. Kadang-kadang metode dilakukan dengan apa? Dengan audiens bertanya kepada Nabi. Seperti datangnya malaikat Jibril kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Itu metode dakwah. Bagaimana caranya? Supaya dakwah itu didengarkan oleh orang lain. Orang yang tahu kadang perlu bertanya. Bertanya bukan untuk pengen tahu. Tapi apa? Mengkondisikan majelis supaya yang lain jadi apa? Jadi tahu. Tapi diukur ustadznya nanti bisa jawab enggak? Yang ditakutkan nggak bisa jawab. Jangan-jangan ente bukan mengkondisikan majelis dakwah, majelis ilmu, tapi ngetes. Dan itu nggak boleh seperti itu. Ana yakin ustadz ini pasti bisa jawab karena ana pernah dengar beliau. Ya udah. Sementara di sini banyak yang nggak tahu. Ya udah tak tanyakan. Supaya jawaban ini sampai kepada hadirin yang saat itu belum mengetahui. Dan itu yang dilakukan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam, iman. Dan itu majelis dakwah, majelis ilmu. Diperbolehkan seperti itu. Ikhwatal iman azani Allah. Di mana semua itu wa yahsulu hadza bi ayya ridad da'iyah mas'alatan ilmiyatan ala jalisin. Diharapkan agar hal itu dapat menghasilkan, yaitu sikap tidak adanya penolakan terhadap dakwah tersebut. Padahal dakwah itu sudah dilakukan secara ilmiah dengan hujjah kepada orang-orang yang hadir saat itu. Thumma tabda'il munaqashah wa ma'lum. Kemudian diakhiri semua itu yaitu dengan memberikan ujian atau munaqashah. Ditanya. Setelah dilemparkan sebuah pertanyaan kepada hadirin, maka kemudian dijawab oleh audiens dengan baik setelah diberitahu tentunya. Jangan memberikan pertanyaan sesuatu yang belum diberitahu atau sesuatu yang belum diketahui. Apa yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan, boleh kemudian seorang yakni mudarris atau seorang dai menyampaikan dalam majelis dakwahnya tersebut sebagai sebuah al-munaqashah, bentuk yakni ujian sesuatu yang sudah diketahui. Annal munaqashata was-su'al wal jawab lahu daurun kabirun fi fahmi. Karena bahwasannya memberikan pertanyaan, ujian, soal dan jawab, hal itu merupakan perkara yang besar di dalam sebuah metode agar seseorang itu memahami ilmu. Fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi. Agar mereka itu memahami apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Bagaimana caranya memahami ilmu itu dengan baik. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa qad yakunu aktsara fu'adiyatun min ilqa'i khutbati aw muhadarati ilqa'i mursalan kama huwa ma'lum. Akan tetapi kadang juga banyak di antara pertemuan-pertemuan khutbah, ceramah-ceramah, pertemuan ilmu atau majelis ilmu yang di situ hanya ya sekedar menyampaikan ceramah satu arah, ya. Tidak dua arah. Dan itu juga diperbolehkan. Di antaranya yang harus satu arah itu apa? Khutbah. Tapi boleh kalau dalam kondisi darurat. Tapi arahnya cuma satu, tidak bisa dua arah. Yaitu bolehnya khotib berbicara dengan siapa?
dengan jamaah. Tapi jamaah sebetulnya juga boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh itu apa? Antar jamaah yang nggak boleh. Rasulullah kan pernah itu berdialog dengan orang yang datang ketika minta hujan. Wahai Rasul, terjadi paceklik, mintalah kepada Allah hujan. Langsung spontan ketika itu Rasul mengangkat tangannya dan minta kepada Allah hujan. Tidak lama lagi datanglah hujan deras. Dan hujan itu terjadi sampai 1 pekan. Banjir, Pak. Habis kekeringan, kebanjiran. Jumat berikutnya orang ini datang lagi di tempat yang sama. Kemudian minta kepada Rasul untuk supaya hujan ini diberhentikan, dipindah ke tempat lain. Itu Nabi berdialog. Yang diawali dari siapa? Dari orang kepada Nabi. Di saat yang lain Nabi pernah berjumpa dengan orang yang hadir di sholat Jumat, dia belum melakukan sholat tahiyatul masjid. Ditanya, sudah melakukan tahiyatul masjid? Belum. Laksanakan sholat 2 rakaat. Ini Nabi langsung kepada jamaah. Tadi jamaah langsung kepada Nabi. Tapi kalau antar audiens nggak boleh. Kalau khusus untuk khutbah. Tapi kalau gini, boleh nggak? Boleh. Cak, sampean poso, Cak. Poso rek, ngawur lagi. Sahur jam piro. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Jumat, jangan sampai ngomong seperti itu. Oh, mau sahur apa? Nggak boleh. Ya. Karena itu apa? Faqat laghaut. Maka ibadah Jumatnya sia-sia. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatur Rasul alaihi salatu wassalam. Dakwah, mengajak manusia kepada Allah azza wa jalla adalah merupakan perjalanan hidup Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itulah yang dilakukan Nabi sepanjang hidupnya. Wa tariqatun man tabi'ahum bi ihsan, dan juga merupakan jalannya orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik, yaitu siapa? Para sahabat. Tidak ada yang paling baik mengikuti beliau kecuali para sahabat Nabi. Fa idza arafal insanu ma'budahu, maka jika seseorang mengetahui tentang sesembahannya, wa nabiyahu, dan nabinya, wa dinahu, dan juga nabinya, wa manallahu alaihi bitaufiq lidzalika, di mana Allah tabaraka wa taala akan memberikan keamanan baginya, menjamin baginya apa? At-taufiq, pemeliharaan, hidayah untuk dijaga tetap istiqomah di dalam keimanan dan keislaman serta amal solehnya. Lidzalika fa inna alaihi sa'ya fi inqadhi ikhwani bida'watihim ila Allah azza wa jalla. Maka inilah sesungguhnya merupakan upaya dan usaha di dalam mengajak, yakni saudara-saudaranya, untuk kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, waliyubashshir bil khair, dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kebaikan. Makanya berdakwah itu diberikan apa? Diberikan sesuatu yang menggembirakan. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dia, jangan dipersulit. Tapi memang kadang perlu seseorang itu diingatkan dengan neraka dan siksa Allah. Berarti dia suatu saat juga ditakuti. Tapi sebetulnya yang menakuti bukan dia. Siapa yang menakut-nakuti? Allah. Dan manusia itu perlu ditakuti supaya takut. Tapi kadang bahasanya itu pakai satir, sindiran. Kadang ditakuti dengan siksa, tapi kalimatnya apa? Fabashshirhum, beri kabar gembira mereka. Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih.
Azab tapi kabar apa? Kabar gembira. Berarti itu satir itu. Contoh dalam Al-Quran misalnya surah At-Taubah ayat yang ke-35 kalau tidak salah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa kata Allah? 35. Iya, 35. Itu saya potong tengahnya. Silakan. 34 ya? 34. Oh iya, 34, silakan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang alim Yahudi dan rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya, cuman di situ kalimatnya beritahukan ya. Padahal yang betul fabashshirhum, beri kabar gembira. Karena beliau Rasulullah itu adalah basyiran wa nadhiran, yaitu pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Thalib, beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yauma Khaybar, itu pada hari penaklukan kota Khaybar, unfut ala ruslik hatta tanazzala bisahatihim, berjalanlah kau setahap demi tahap, pelan-pelan, hingga kau berada di depan mereka orang-orang Yahudi. Berjalan pelan, tenang, lambat tapi pasti. Jadi jangan tergesa-gesa. Berjalan dengan santun. Cuman kadang sekarang diplesetkan jadi sanawa. Nah itu. Berjalanlah kalian perlahan, dengan lembut, dengan tenang, dengan santun, yakni menghadap orang-orang Khaybar, sehingga kau berada betul-betul di hadapan rumah-rumah mereka, di pekarangan-pekarangan mereka, sampai datang ke rumahnya. Thumma ud'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka untuk memeluk agama Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan kabarkan kepada mereka tentang kewajiban atas mereka yang merupakan hak Allah Ta'ala yang harus dikerjakan. Fallahi, demi Allah kata Nabi, li ayyadiyallahu bik rajulan wahidan, sekiranya Allah memberikan hidayah melalui engkau wahai Ali, yaitu seorang laki yang masuk kepada Islam, walaupun hanya satu di situ, khairul laka min humratin na'am, maka hal itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah. Tahu unta merah? Belum. Ya memang. Sampean unta ireng naik karo apa meneh abang ya. Iya. Jadi unta merah itu Bapak Ibu unta yang paling mahal. Nabi dulu ketika haji wada, beliau naiki unta merah, namanya Al-Qaswah. Itu mahal itu. Itu nilainya bisa sampai miliaran satu unta. Kalau yang biasa berapa Pak? Kok nolengin yang bagus ya? Emang juragan unta. Ya. Iya. Jadi unta merah ini, seandainya kita dapat satu orang saja mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan pahala yang nilainya itu lebih baik daripada unta merah.
Ibarat kalau 1 miliar lah, berarti kita ini telah mendapatkan sedekah yang senilai dengan 1 miliar. Tapi harus ikhlas karena Allah. Jangan ada tendensi dunia, ngajak orang itu dari kafir jadi muslim. Wah, luar biasa. Nggak apa-apa seandainya belum itu, dari ahlul bid'ah menjadi ahlus sunnah. Ini termasuk. Ayo cak, melo aku cak, lapo ngaji. Akhirnya dia rajin ngaji karena terbuka hatinya, tercerahkan jiwanya. Ini mungkin barangkali yang diharapkan selama ini. Akhirnya dia dapat hidayah. Yang aslinya atau asalnya dia suka kepada amalan-amalan menyimpang, akhirnya dia menjadi orang yang baik, orang yang lurus ibadahnya. Oh, itu dapat pahala besar nggak itu? Pahala. Ya, nggak apa-apa. Jadi ahli syirik kepada ahlu tauhid. Nah itu, ajak itu teman-temanmu sing hobi perkelenian untuk menuntut ilmu, yang akhirnya dia sadar ditinggalkan itu aktivitas perkeleniannya, diganti majalah bacaane wingi Liberty dari Al-Furqan, ya kan. Tak sebut cuma supaya kon gak tuku maneh. Ya kan, itu majalah perkelenian. Ya. Apa? Ya. Masih ada nggak itu? Sudah nggak ada ya? Nggak ada. Kalau dulu kan tabloidnya Posmo. Oh, itu perkelenian. Ya, yang kedua itu tadi. Ya. Kan di situ dijual, ya kan, dengan mahar sekian, ya, punya jin, pengen pring petuk, mani gajah, ya, kul buntek, ada semua di situ lengkap. Ngane hati-hati, jangan sampai diwoco, ya. Soalnya koleksi majalah lamanya masih banyak. Nah, jadi jangan sampai seseorang itu tidak mengambil peluang untuk mendapatkan pahala melalui dakwah sesuai kemampuan kita. Teman-teman kita yang mungkin tenggelam dalam kemaksiatan, diajak untuk taat, ya tetap dapat pahala. Karena termasuk mengajak kepada jalan Allah. Sekalipun kita belum berhasil mengislamkan orang kafir. Karena itu butuh upaya lebih keras lagi itu. Nggak gampang. Apalagi kita nggak punya bekal ilmu. Pasti dibantah karena mereka pakai logika. Ya. Makanya beruntunglah orang-orang yang berhasil mengislamkan saudara-saudaranya yang dulu mereka kafir. Seperti siapa itu? Tokoh-tokoh yang berhasil mengislamkan orang-orang kafir. Dulu ada Ahmad Didat. Diteruskan muridnya siapa? Zakir Naik. Ya kan, banyak yang masuk Islam dari Hindu, dari Nasoro. Lah kita enggak, kadang-kadang ngajak sampean sing ngatut. Iya kan? Kuali aneh. Iya. Ngajak mereka masuk Islam malah ente dadane sing melok Natalan. Alasannya dakwah. Ya, saya dalam rangka mendakwahi. Kok dakwah kok mlebu gereja? Malah gawe apa? Santa Claus, ya kan? Dakwah tapi nggak kelambi Santa Claus. Ya opo iki? Ya, bukan orangnya yang katut antum, tapi antum yang justru katut. Ini yang bahaya. Padahal pahalanya besar, tapi ingat kembali lagi, pahala besar, tujuan baik harus dengan metode yang benar. Kalau seperti itu bukan dakwah itu. Nanti antum yang justru akan murtad keluar dari Islam. Baik. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslim. Demikian pula Nabi SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah Jalla wa'ala, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a.
Dan hal itu tidak akan mengurangi pahala orang yang didakwai sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah. Akan tetapi siapa yang mengajak, menyeru manusia kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka baginya akan mendapatkan dosa mislu atham man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Makanya jangan jadi sponsor keburukan, sponsor kemaksiatan. Kalau kita yang mengawali, mensponsori kemaksiatan, dan yang ngikuti banyak, maka kita akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti. Urip nang desa, desane wis adem ayem. Kita tahu-tahu apa? Mengawali ngadakno orkes dangdut. Iya kan? Sehingga apa? Tetangga-tetangga yang lain sak desa akhirnya ngikuti jejak kita. Akhirnya rutin ben taun ngadakno dangdut, pengono acara. Kita nanti yang akan dapat dosa sebanyak orang yang mengikuti itu. Padahal bisa jadi kita sudah tambang dangdutan, yang ngebor, yang ngecor, gak karu-karuan di sana. Ya kan? Itu gimana itu kira-kira? Masih dapat nggak dosanya? Saat itu dosa jariah itu. Dasarnya hadis ini. Termasuk itu menghidupkan sunnah keburukan. Man sanna sunnatan sayyi'atan, ya. Siapa yang mengawali sunnah keburukan, kemaksiatan, kejahatan, kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Dulu dia yang menginisiasi. Yo porek desane awak dhewe iki supaya rame. Ae digawe kuburan ae. Padahal gak ono sing mati nang kono. Ya. Gara-gara ono jaran mati dikubur. Akhirnya diklaim inilah jarannya orang soleh. Gak wong soleh tok, sak jarane pun disembah, dijalui. Oh, ini kudanya ulama dulu yang berjuang melawan Belanda. Ya, siapa? Ini kudanya Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. Jarane ae disembah misalnya. Akhirnya orangnya tobat, ya kan? Tapi yang mendatangi tempat itu masih banyak. Tetap dapat dosa nggak? Tetap dapat dosa. Falahu, baginya dosa, dan juga dosa orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Ya apa ngono nek wis mati? Bisa dapat royalti nggak itu? Royalti keburukan bisa jadi. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslim aidan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengamalkannya. Inilah penjelasan tentang al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Dan maaf, ad-da'watu ilaihi, mendakwakan ilmu. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar terhadap ujian yang dihadapinya di dalam menuntut ilmu dan di dalam mendakwakan ilmu. Fa insyaallah penjelasannya tunggu tanggal mainnya bulan depan insyaallah. Lebaran. Oh iya, pas Lebaran Rio ya. Berarti libur 2 bulan lagi insyaallah. Semoga Allah memberikan kita umur panjang dan diberikan istiqomah dalam iman dan amal saleh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Oh, silakan Pak. Ya, makasih. Nggih. Mengenai yang diserupakan dengan Nabi Isa, dulu waktu pelajaran di sekolah itu ada muridnya yang berkhianat namanya Yudas, kemudian menunjukkan persembunyian Nabi Isa, kemudian tadi diserupakan. Kemudian pada waktu satu kali saya mendengar ceramah, nama itu Nabi Isa itu bilang kepada murid-muridnya, siapa yang mau diserupakan akan ditangkap oleh Romawi, maka dia akan dijamin masuk surga. Itu Yudas atau yang diserupakan tadi itu mana yang benar? Yang benar yang kedua. Jadi Nabi Isa ya, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad ya, beliau itu ketika hendak ditangkap di sebuah tempat yang di dalamnya terdapat mata air, Nabi Isa itu sedang mandi di tempat itu, para sahabatnya menunggu. Ketika sudah keluar, rambut beliau basah, meneteskan air, kemudian menghadiri sahabatnya yang sudah berkumpul, para Hawariyun yang berjumlah 12. Dan beliau mengatakan, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang mau menggantikan kedudukanku untuk dibunuh, tetapi engkau nanti bersama aku dalam derajat di surga, derajatnya sama di surga. Maka berdirilah Hawariyun, salah seorang sahabat Nabi Isa yang paling muda usianya, berdiri menawarkan diri. Kata Nabi Isa, bukan kau orangnya, duduklah. Ditawarkan kedua kali, orang ini lagi yang berdiri. Ditawarkan, disuruh duduk lagi sama Nabi Isa. Ditawarkan ketiga kali, ternyata pemuda ini lagi yang berdiri. Karena tidak ada lagi pilihannya, cuman dia. Ya udah, engkaulah orangnya. Akhirnya setelah itu kemudian Allah menyerupakan pemuda ini persis seperti Isa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, persis. Mudah nggak bagi Allah? Mudah bagi Allah. Dan itulah makna kalimat, yaitu apa? Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi yang dibunuh dan yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Isa. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, ditidurkan dulu oleh Allah, nggak sadar beliau, kemudian diangkat ke langit melalui sebuah ventilasi udara yang ada di rumah itu, dan sekarang berada di langit yang kedua. Kemudian tentara Romawi, Bani Israel itu mendobrak tempat itu, kemudian menangkap orang yang persis seperti Nabi Isa, dan akhirnya dibunuh dan disalib. Berarti yang dibunuh dan disalib ini sahabat Nabi Isa yang terjelek atau terbaik? Terbaik. Bukan Yudas. Kalau Yudas itu yang berkhianat, dia bersama rombongan densusnya itu. Densus Romawi maksudnya. Ojo nyebut ongko lo yo, keliru kan lo. Ya, densus itu artinya apa? Detasemen khusus. Itu kan pasukannya khusus Romawi itu kan. Densusnya Romawi itu loh. Itu bersama dia itu, bersama mereka itu, si Yudas Iskariot itu. Bahkan yang menunjukkan siapa yang Isa itu yang mana. Karena densusnya nggak ngerti yang mana yang Isa. Lah Yudas itu ikut bersama rombongan mereka dan mengatakan, nanti orang yang saya peluk itulah Isa. Begitu didobrak masuk tentara, Yudas memeluk siapa? Yang mirip seperti Isa. Akhirnya dialah yang dibunuh. Jadi bukan Yudas yang dibunuh, yang disalib. Kalau menurut riwayat yang sahih. Dan riwayat ini terdapat dalam tafsir tentang surah An-Nisa ayat 157 yang dibaca tadi itu. Ada di situ, lengkap. Bahkan disebut siapa namanya. Nama dari orang yang diserupakan dengan Isa, sahabat Nabi Isa terbaik. Siapa yang tahu namanya? Sarjis. Bukan Yudas, namanya Sarjis. Gak apa-apa anakmu kok jeneng ngono iku. Iku termasuk pahlawan ya. Tapi aneh ya jenenge Sarjis ya.
Afwan, dakwah terus tapi tidak berubah ke sunnah. Ana sudah sunnah, suami belum, malah ngelokno. Ya kan? Mungkin cara dakwahnya, Bu. Istri sudah ngikut sunnah, suaminya masih belum hijrah. Mungkin cara dakwahnya. Cara dakwahnya itu jangan dengan verbal. Jangan. Ojo menggurui bojo. Meskipun bojo ini gak tahu ngaji, kula ustadmu jadi. Ustadku seje, padahal gak tahu ngaji. Ngaku duwe ustad. Gak kelem kalah wong lanang iku. Ya, jangan dengan verbal, dengan amaliyah, dengan perbuatan dakwahnya. Bagaimana seorang istri mendakwahi suami? Pertama, semakin taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang halal, yang mubah. Biyen lu bojoku, ya Allah, tak kongkon iku bulet ae. Saiki siap 86. Oh. Siaga terus, ya kan? Iya, begitu. Sakjeke bojoku ngaji nang kono lho, luar biasa. Kepengin ero aku ustaze sing ndi sih? Ya. Kok iso ngerubah bojoku sing lelet dadi apa? Dadi gesit. Dadi apa? Terenggi. Jadi terengginas nek dikongkon. Wingi tak kongkon tuku pecel Medion budal nang. Ae ngawur ae nang kene ono. Original. Oh iya. Oh, itu berarti sudah luar biasa kalau sudah sampai ke Medion. Tapi dia nggak akan berangkat karena nggak ada mahram. Dia keluar perumahan kan ada. Itu, ya kan? Apalagi contoh biyen ngomel, ya kan? Sakjeke ngaji rek bojoku tambah. Ya enggak tambah ngomelan. Wah, nek tambah ngomelan gak kira iso ngikuti sampean. Wah, tambah wah pokon ngaji nang ndi kon. Ustadmu iku ngajari delon saiki kon tambah ceriwis. Biyen sak kecap saiki berkecap-kecap. Bojomu aku iki Dek, Mas yo aku iki bejat ya kan. Gak gelem ngalah, Pak. Nggak ada suami itu, Pak, mau ngalah, masih keliru. Makanya harus ya jangan verbal, dengan perbuatan. Tunjukkan ilmu kita, ketaatan kita, cara kita melayani beliau, cara kita ya bertutur kata yang baik. Nah, insya Allah dia akan tertarik. Bojoku kok berubah. Akhirnya apa? Dek, meneh tak terno ya. Asalnya diterno tok. Ya kan? Gak melu-melu nang dokor montor nang jobo ngopeng dhisik. Iya kan? Delok iki kajiane apa iki rek? Keras apa enggak kan? Iya kan? Kok lama-lama maju. Pertama apa jenenge lewat dhisik sliwer. Oh. Tibake wonge akeh wan ya. Tapi kok jenggot kabeh gitu. Wedi gitu. Iya kan? Jadi begitu. Akan mendekat lama-lama. Akhirnya gelem teko, gelem lungguh masih mojo. Awalnya kan begitu, terus maju. Akhirnya ngarep dewe. Iya kan? Mojo hadis. Ya bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi itu. Karena dia sudah masuk ilmu ke dalam hatinya. Cara mendakwahi begitu. Kadang dari istri, kadang dari anak. Ya. Kalau suami mendakwahi istri, nah itu baru beda metodenya. Ya. Boleh, karena dia tanggung jawab. Dan dia harus memiliki ketegasan, karena dia adalah pemimpin, karena dia kepala keluarga. Beda kalau itu. Boleh dengan apa? Dengan verbal, bahkan dengan tekanan. Boleh. Kon gak nurut, kon gak jilbaban, kata kayak belonjo. Boleh kan? Hah? Boleh. Iya, boleh. Dan insya Allah wanita nurut. Wanita itu harus dibawa laki-laki. Dan itulah kunci kebahagiaan wanita. Wanita jangan diberi luang untuk jadi pemimpin, untuk mengatur. Dia akan rugi dan dia tidak akan bahagia. Wanita itu harus dibawa laki-laki. Dibawa kekuasaan laki-laki. Dan itu kebahagiaan dia. Karena fitrahnya itu. Karena dia diambil dari tulang rusuk.
Ada. Tapi yang ngono bengkok. Kadang dikandani mumet ya kan. Ya. Wallahu a'lam. Wis aja diterusno. Iki poso. Ya, insyaallah nanti. Ya, kita pulang nanti nyiapno buka ya. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.